beneran nggak sih kalau orang desain ini dominan otak kanan? Aku udah awalnya juga pede. Iyalah aku pasti otak kanan, kan aku desainer. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, tentunya di segmen Ruang Kreatif. Hai Elevate Squad, selamat datang di segmen Ruang Kreatif, di mana kita akan membahas banyak hal seputar dunia kreatif, mulai dari branding, marketing, desain, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja! Balik lagi bareng aku Demia Ulfa, dan di Elevate Podcast kali ini kita akan berdiskusi tentang otak kanan dan otak kiri. Jadi sebenarnya ada apa di antara otak kanan dan otak kiri gitu kan? Nah, di era digital, di era dunia kreatif ini, kita mungkin bertanya-tanya, sebenarnya kita lebih dominan ke otak kanan atau otak kiri sih gitu kan? Nah, di sini kita akan membahas dan mengulas tentang teori-teori pendukung kebenaran atau kevalidan dari stigma masyarakat nih tentang otak kanan dan otak kiri gitu. Dan tentunya aku nggak sendiri, nanti aku ditemenin bareng sama teman-teman dari desainer nih. Jadi kita bisa berpendapat dari berbagai perspektif. Yuk langsung aja. Hai guys. Halo, ketemu lagi sama aku Jessica. Halo, sama aku Randy. Iya, gimana nih kabar kalian? Kita kan karena kondisi yang kurang memungkinkan ini ya untuk kita WFO, akhirnya sementara waktu mungkin kita WFH dan nggak ketemu nih. Kalian gimana sih selama WFH ini? Enjoy nggak gimana? Ya lumayan sih, enjoy sih. Cuma masih ada takut-takut kena pandemi ini kan ya. Iya, benar. Tapi ya enak sih WFH terus. Kalau Mas Randy, gimana Mas WFH-nya? So far sih aman sih, ya nggak ada kendala sih. Iya. Enjoy aja. Nah, kalau WFH kan ya enjoy nggak enjoy gitu ya. Nah kalau Mas, kalau kita ngomongin nih, kita kan anak agensi ya. Biasanya tuh kalau anak agensi tuh kayak perlu banyak brainstorming, ketemu gitu kan, discuss bareng tentang project-project ini itu. Nah kalau misalnya selama WFH ini, kita kan discussnya by online nih, by chat atau kadang nge-zoom gitu. So far itu kalian gimana sih? Kayak ngerasa ya ini aman-aman aja, biasa-biasa aja gitu kan, atau kayak butuh banget pengen ketemu, lebih enjoy ketemu atau kayak gimana? Kalau aku sih nggak ada masalah sih ya kalau misalkan mau ada briefing atau discuss gitu lewat misalnya WhatsApp atau lewat Zoom kayak gini. So far sih nggak ada masalah sih. Kalau aku sih kadang itu kalau di brief lewat online gitu, kadang kan nggak seberapa paham gitu loh. Lebih enak kalau ketemu langsung, iya nggak sih? Jadi Iya. kadang kayak miskom. Jadi kadang pas yang satu yang nge-brief kan kadang sibuk juga. Terus kita mau nanya, ini gimana sih briefnya gini. Jadi kayak agak susah. Jadi lebih enak ketemu langsung gitu sebenarnya. Jadi kadang meskipun WFH enak sih WFH. Cuma sometimes itu aduh enak WFO deh kayaknya. Kalau mau tanya apa-apa tuh bisa langsung gitu. Kalau ACC apa juga jadi nggak ada miskom, lebih nggak ada miskom daripada WFH. Iya, sama-sama. Kadang juga ngerasa enakan ngantor ya. Kalau butuh sama anak langsung panggil, langsung kesana gitu kan. Nggak perlu nunggu di chat atau apa gitu kan. Iya, bisa ketemu teman-teman juga kan ya. Bisa dibabar. Nah, kalau ini selama bekerja di agensi gitu kan, sekarang kan kayak banyak akun-akun cuitan gitu kan tentang agensi live gitu kan. Selama kita kerja di dunia kreatif lah ya istilahnya. Nah, dari pengalaman kalian ini ada nggak sih kayak keseruan atau cerita seru atau pengalaman menarik, entah itu dari tim kita atau enggak dari project yang kita tanganin gitu? Mungkin kita bisa saling sharing tentang keseruan biar mungkin kalau orang lain ngerasa kayak berat nih di agensi gitu kan atau gimana gitu kan, banyak mungkin ada omongan-omongan negatif gitu kan. Mungkin sekarang kita ceritain kalau sebenarnya di dunia agensi itu juga seru gitu. Dari Mas Randy dulu mungkin ada cerita yang menarik atau pengalaman seru? Pengalaman sih ya sebenarnya kalau kerja di agensi kan kita menangani banyak klien gitu kan ya. Nah, klien ini kan kadang
apa ya, seleranya itu bermacam-macam gitu loh. Jadi ketika kerja itu jadi bisa apa ya, istilahnya kita nyoba banyak banget hal gitu ketika membuat sesuatu untuk klien gitu. Konteksnya kalau ini desain, kita bisa bikin berbagai macam style dan kita bisa nyoba-nyoba banyak banget variasi desain gitu loh. Jadi nggak bosen. Kalau misalkan kalau misalkan kita kerjanya di desain yang khusus buat perusahaan tertentu aja gitu ya, itu kan ya pasti stylenya ya satu style itu terus gitu kan. Jadi kalau di agensi itu lebih bervariasi gitu, lebih berwarna gitu kerjanya. Ya, lebih dinamis ya, bisa mengeksplorasi banyak hal. Ya benar sih, tapi Randy, aku yang ngerasain sih, apalagi pas awal-awal gitu, kan gara-gara kliennya ini beda-beda gitu. Jadi stylenya mereka itu kan ya beda-beda. Kadang itu ada style desain tuh yang nggak aku banget gitu loh, nggak bisa. Kayak aku merasa, gimana sih ini? Aku pernah juga ngomong sama Randy, susah ya bikinnya ini, aku nggak bisa loh stylenya kayak gini. Aku selalu pernah sih bilang gitu, cuma ya setelah melewati ternyata ya bisa juga. Terus juga asiknya apa ya, orang-orangnya di agensi ini unik-unik sih. Gimana tuh? Kita Diceritain uniknya kayak gimana? ya unik-unik kayak Aksi gitu ya. lucu sih, jadi asik, seneng juga ketika enjoy. Iya. Terus kadang juga kalau misalnya ada klien nih butuh ada keperluan syuting atau foto produk, terus kita diajak visit nih ke tempat mana event-eventnya gitu kan, juga sebenarnya kan seru kan. Cuma karena lagi pandemi sepertinya event-event beralih ke online jadinya. Iya, dulu sempat kayak diajakin makan-makan juga buat nyobain. Wah enak tuh. Nyobain ada kan kliennya kayak resto gitu kan, itu nyobain makanannya di situ. Gitu sih. Iya. Enak sih, aku belum pernah nyobain. Belum ya. belum. Next ya, semoga. Next kita dan. Ditunggu aja. Iya, ditunggu aja. Kan kalau sekarang kita kan discuss tentang agency life gitu kan. Nah, kalian berdua ini kan kebetulan role-nya sama nih, brand designer, dan aku sendiri kayaknya yang beda di sini ya. Nah, itu kayak bisa ceritain nggak kayak scope kerja kan, kalau di dunia agensi itu katanya harus bisa semuanya, harus bisa ngerjain semuanya gitu kan. Bahkan desainer pun nggak cuma desain gitu kan. Mungkin kalau dari kalian itu selama jadi brand designer itu ngapain aja sih gitu kerjaannya? Yang pasti desain kan, yang pasti, yang selain ruang lingkup lainnya. Kalau yang selain desain sih ada macam-macam ya, kayak konsep gitu, misalnya bikin ada klien baru nih. Nah, klien baru ini perlu misalnya kayak rebranding. Nah, rebranding ini kan kita perlu juga bikin konsep baru, kira-kira di rebrandingnya kayak gimana gitu. Terus ngeriset juga kayak apa ya, pesaing-pesaingnya, terus referensi-referensinya. Jadi kalau yang selain desain sih itu, terus bisa juga kayak ngeplot Instagram. Jadi kan di sini itu juga pegang Instagram, akun-akun sosmednya klien juga kan. Iya. Nah di situ kadang juga ngeplot gitu loh. Jadi sebulan ini mau nguploadnya apa aja gitu. Bikin kadang konten juga plannya gitu ya. Iya, konten plan gitu. Kan biasanya juga dibantu sama Dania juga sih. Iya. Dania yang bagian kita kalau bingung, ini gimana sih? Tulisnya gimana sih? Ini ngomongnya gimana? Nah iya. Kalau dari Jessica mungkin? Ya kurang lebih sama sih. Karena kan ya sama-sama desainer juga. Biasanya juga nge-plan. Kadang juga kalau misal klien ini mau ada promo nih buat bulan ini. Nah, kadang kita tuh juga mikirin mau promo apa ini. Kita ajuin ke kliennya. Terus event apa sih? Event apa? Kita bisa ajuin juga gitu. Terus konten-konten nggak cuma sosial media kayak cuma Instagram feed atau story, itu juga enggak. Kita juga kadang mikirin konten TikTok, mau bikin konten TikTok apa sih, bikin video apa sih biar menarik kayak gitu. Iya, jadi kayak
kalian kan juga ngerjain semua ya, nggak cuma desain tapi kayak strategiknya juga, konten strateginya kan juga ikut ngerjain gitu kan, ikut brainstorming bareng. Nah tapi kalau misalnya disuruh milih nih, kan pasti setiap perusahaan atau agensi kan beda-beda kan ya. Ada yang desain khusus desain, ada yang campur-campur, ada yang ini itu gitu kan. Nah kalau dari kalian misal disuruh milih nih, lebih suka kayak concepting, bikin buat konsep, konten strategi, marketing strategi dan lain-lain, atau desain, eksplorasi desainnya itu kayak gimana gitu. Kalau dari Jessica dulu mungkin kayak Sebenarnya kalau desainer itu dua-duanya kita juga kurang lebih juga ngerjain juga. Meskipun kita desain, kadang kan kita juga mikir buat tulisannya, ini kata-katanya mau apa sih? Nggak pure cuma kita bikin gambar terus ya udahlah sudah selesai, itu enggak. Jadi kita juga mikir ini mau tulisannya gimana biar menarik, biar singkat, padat, jelas, juga menarik gitu. Kalau dari Misri? Iya, kalau dari aku sih mungkin aku lebih enjoy ke eksekusi desainnya sih ya. Walaupun emang ngerjain yang lain juga, maksudnya kayak konsep dan lain-lain. Tapi aku merasa sih lebih enjoy waktu eksekusi desain, bikin desainnya sih. Berarti kamu kalau bikin kata-kata gitu nggak bisa ya, Ren? Bukan nggak bisa sih ya, bisa-bisa aja. Cuman kadang mungkin perlu bantuan juga kalau pas lagi buntu atau kalau minta direvisi terus gitu kan biasanya. Oh, jadi kalau bikin kata-kata itu kamu lebih hebat bikin desain berarti daripada bikin. Berarti friend ini orangnya nggak pintar gombal. Gitu ya. Bisa jadi sih, bisa gitu jadi. ya. Nah, berarti kan seorang brand designer itu nggak cuma desain tapi juga perlu menggunakan logika dan perhitungan kan ya berarti. Iya benar sih. Anak desain ini juga nggak cuma desain doang, gambar doang, tapi ya pasti pakai logik juga pastinya. Kalian percaya nggak sih itu ada otak kanan otak kiri? Kan kalau orang desain ini terkenalnya kita tuh pakai otak kanan daripada otak kiri. Nah kalau kamu kan konten content planner ya? Iya gak sih? Iya, content planner. Kamu kan harusnya sih lebih dominan otak kiri ya, soalnya kayak pemilihan bahasa lebih fokus ke situ lah pokoknya. Nah emang kalau misalnya brand designer pakai logika dan perhitungan itu kayak penerapannya tuh di mana aja sih guys? Penerapannya sebenarnya banyak sih. Kalau misalkan kita bikin desain itu kan pasti memperhatikan, misalkan desain ini mau dicetak gitu ya. Buat nyiapin file cetaknya itu juga pasti perlu perhitungan gitu loh. Kayak misalkan size-nya, katakan kita mau bikin kartu nama gitu ya, kita pasti menyesuaikan juga kalau ukurannya mau segimana. Terus kalau kartu nama itu tulisannya itu harus segimana supaya tetap kebaca gitu kan. Itu perlu perhitungan, perlu logika juga gitu kan. Terus kalau misalkan mau bikin, aku pernah juga bikin plakat gitu ya. Plakatnya itu kayak di cutting gitu. Nah untuk ngatingnya ini kan juga perlu perhitungan supaya nggak gampang patah gitu kalau misalkan di cutting. Jadi nggak boleh terlalu kecil juga ininya, bentukan cuttingannya kayak gitu sih. Cukup rumit ya ternyata ya seorang desainer ya. Nah, ya lumayan sih. Emang pembagiannya tuh gimana sih, kayak otak kanan itu apa aja, otak kiri apa aja? Kalau setahu aku sih misalnya otak kanan itu kayak seni gitu kan ya, musik, gambar, warna, kreativitas. Kalau otak kiri kan lebih ke analisis, matematis, yang mikirin benar-benar yang detail-detail gitulah. Angka juga. Iya, angka. Bahasa, iya. Kamu merasakan nggak, Dan? Kamu nih lebih dominan gimana? Kalau aku gimana ya? Ya mungkin sebenarnya bisa, mungkin lebih ke otak kiri kali ya. Tapi kadang kan kalau untuk membuat konten kan juga kayak perlu kreativitas dan juga kayak
melihat beberapa referensi-referensi visual gitu kan. Jadi kayak mungkin juga taste-nya juga harus yang mungkin sesuai dan lain-lain. Jadi agak kanan, agak kiri, tapi mungkin lebih ke kiri kali ya. Kalau kalian gimana rasanya? Kalau aku sih mungkin emang banyak banyak berkutatnya sama yang otak kanan kali ya, karena kalau misalkan kita ngedesain kan butuh banyak kreativitas gitu loh. Tapi ya balik lagi ke tadi, kalau ngedesain itu nggak cuman butuh kreativitas saja tapi juga perlu logika. Jadi di situ otak kirinya juga harus berperan gitu loh untuk ya supaya bisa menghasilkan sesuatu yang bagus gitu kan. Jadi nggak cuman otak kanan aja tapi juga di otak kiri juga gitu sih. Iya, harusnya balance sih. Pernah nggak sih kalian ini ikut tes kayak kalian ini lebih dominan otak kanan atau otak kiri? Soalnya jujur, aku ini kan meskipun desainer, aku pernah ikut iseng dikirim temanku gitu. Aku nyoba, aku nih beneran nggak sih kalau orang desain ini dominan otak kanan? Aku udah awalnya juga pede, iyalah aku pasti otak kanan, kan aku desainer. Terus begitu keluar hasilnya ternyata otak kiri. Tapi kalian udah tak kirim sih itu linknya, coba. Oh iya, nanti mungkin di akhir podcast kita main game bareng itu kali ya. Oh iya boleh. Bareng-bareng terus nunjukin hasilnya bareng-bareng, siapa tahu plot twist kan. Iya. Siapa tahu ternyata kamu otak kanan juga. Iya. Tapi kalian ini percaya nggak sih, beneran ada nggak sih sebenarnya otak kanan otak kiri? Hai Elevate Squad, gimana episode podcast kali ini? Menarik dan seru kan? Kita udah ngobrolin banyak tentang keseruan dan pengalaman yang menarik selama bekerja, terutama di dunia agensi. Nah, dan tahu juga udah bahas tentang kerja dan relasinya dengan cara otak kanan dan otak kiri. Nah, gimana nih menurut kalian? Kalian percaya nggak sih ada otak kanan dan otak kiri? Kalau iya, menurut kalian lebih dominan mana nih? Share di kolom komentar ya. Kalau aku dan Randy, karena kita desainer, mungkin kita lebih dominan ke otak kanan. Karena kita lebih main di visual. Tapi yang perlu kalian tahu, sebagai desainer nggak cuma ngedesain aja loh. Kita juga main dengan logika dan perhitungan. Jadi, kita ini lebih dominan otak mana ya? Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!